Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Monika Oktaviani dengan NPM 211561026 dari kelas TIB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari percobaan 1 praktikum sistem operasi yang berjudul proses dan treat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu proses dan apa itu treat. Jadi proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Jadi saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Nah, sebuah proses itu dibuat melalui sistem call create proses yang membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parents proses. Proses itu sendiri memiliki 5 status. Yang pertama itu ada new, yang merupakan pembentukan suatu proses. Kemudian running, itu merupakan instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi. Kemudian waiting, itu merupakan proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi. Kemudian ready itu menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor. Kemudian ada terminate itu merupakan keadaan ketika proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya treat. Treat itu merupakan unit dasar dari pemanfaatan CPU yang dimana sebuah treat dalam proses akan menjalankan satu tugas pada satu waktu. Nah, pada proses tradisional itu, setiap proses hanya memiliki satu treat saja, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Akan tetapi, jika proses memiliki beberapa treat, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu, dan hal ini tuh disebut dengan multithreading. Jadi, treat itu memiliki dua jenis, ada single treat dan multi-treat. Single treat itu tuh merupakan keadaan ketika proses hanya mengeksekusi satu treat saja pada satu waktu, sedangkan multi-treat itu proses dapat mengeksekusi sejumlah treat dalam satu waktu. Baiklah, langsung saja kita ke percobaannya. Baiklah, di sini kita dapat melihat tampilan utama dari software CPU simulator yang digunakan untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja dari CPU itu sendiri. Baiklah, dapat kita lihat di sini terdapat CPU instruction view, di mana nanti di sini akan muncul instruksi-instruksi yang dilakukan CPU untuk menjalankan program yang kita masukkan ke dalam CPU tersebut. Kemudian di sini ada program list, yang dimana di program list view ini akan ditampilkan daftar program yang sedang dijalankan. Lalu di sini ada special CPU register, di sini ada program stack view, lalu di sini ada general purpose CPU register yang berisi register dari CPU tersebut. Kemudian di bawah sini tuh terdapat program di mana kita bisa membuat program baru atau new program. Kemudian di sini ada program kontrol, kita dapat melakukan run program, step, stop. Jadi beda run dengan step ini, kalau step itu kita ngeran program itu per step, jadi per langkah gitu. Kalau run, kita run semua dari prosesnya gitu, semuanya kita run. Kemudian di Advanced itu terdapat compiler, input, output, interrupt, OS simulator, virtual OS. Kemudian langsung saja kita coba ke kode programnya di modul. Nah, kode ini kita copy, kode yang ada di modul kita copy, kemudian kita lakukan compiler dengan mengklik bagian compiler yang ada di CPU simulator. Nah, kemudian kode program yang sudah kita copy tadi, kita paste di sini. Nah, di sini ada 3 kotak, ini ada program search input, itu merupakan tempat untuk kode program atau inputannya. Kemudian compiled progress ini akan menunjukkan progres ketika program dieksekusi. Kemudian di sini ada program code output, itu merupakan tempat outputnya, atau dia akan ketika program ini dieksekusi maka akan menampilkan output di sini gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengcompile kode program ini. Kita klik compile di sini, lalu kita compile. Nah, maka dia akan menunjukkan proses kompilasi dari kode program yang tadi. Nah, ketika selesai, dia akan menghasilkan output di sini. Kemudian kita load in memory. Nah, ketika sukses, nah, kita langsung lanjut ke OS simulator. Ketika di OS simulator ini, kita create new process. Tapi sebelum itu kita atur dulu, kita akan membuat
dengan aturan round robin, kemudian ticksnya 10, dan CPU speednya itu maksimum. Selanjutnya kita create new process. Nah, selanjutnya di sini tampil proses yang kita buat tadi, yang mana diletakkan di ready process, yang artinya proses ini siap untuk dieksekusi. Sedangkan running process yang di atas ini merupakan ketika proses itu sedang dieksekusi atau berjalan. Kalau waiting process ini merupakan tempat ketika proses menunggu untuk dieksekusi. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk running programnya. Nah, ketika dia sini maka dia sudah terrun. Dia kenapa dia berulang-ulang seperti ini, karena di kode program itu terdapat loop. Jadi dia seperti ini. Kemudian untuk melihat output hasilnya itu, maka kita buka lagi ke CPU simulator tadi untuk melihat outputnya dengan memilih pilihan input output. Nah, maka di sini ditampilkan output in main dan in thread. Kenapa ditampilkan output seperti ini? Karena pada kode program tadi di sini terdapat write in main dan juga call thread 2, yang dimana itu memanggil thread 2. Jadi di mana di thread 2 ini tuh ada perintah untuk menuliskan in thread 1. Nah, sebenarnya di sini ada juga perintah untuk menuliskan in thread 1, tapi kenapa dia tidak muncul di output? Karena tidak ada perintah untuk memanggil seperti call thread 2 ini tadi. Nah, jadi dia akan menghasilkan output seperti yang ini tadi. Nah, ketika program sudah selesai, maka kita akan memberhentikan prosesnya itu dengan mengklik stop. Kemudian ini kita clear, dan ini kita kill. Proses sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke kode program yang kedua di modul. Sini kita akan copy lagi seperti yang tadi. Copy, kemudian kita paste lagi ke compilernya. Nah, untuk membuat kode baru, maka kita akan klik new di edit source. Maka dia akan menampilkan tempat untuk kode barunya. Nah, ketika sudah di paste, maka kita compile lagi seperti yang tadi. Nah, ketika selesai dia akan menampilkan output ya. Nah, seperti tadi tempat outputnya. Kemudian kita load in memory lagi. Setelah sukses, maka kita buka lagi CPU simulatornya, dan kita buka OS simulator. Nah, kemudian seperti tadi aturannya itu round robin 10 ticks dan CPU speednya maksimum. Kemudian kita akan create new process lagi. Nah, setelah kita create new process, maka kita akan melakukan start. Nah, terdapat error 3000 di sini. Kenapa terdapat error? Karena di kode program itu terdapat kesalahan. Sehingga dia itu outputnya itu dia menghasilkan, kita stop dulu. Kemudian kita lihat outputnya itu dia menghasilkan in main. Jadi outputnya in main. Akan tetapi pada kode program itu masih terdapat kesalahan. Nah, bagaimana solusinya untuk agar tidak terjadi error lagi? Maka kita bisa menambahkan perintah wait di bawah writeLine in main. Nah, jadi kita tambahkan wait di bawah writeLine in main. Nah, wait ini itu berfungsi untuk menunggu agar ketika program menjalankan in main, maka program dapat menunggu writeLine S1 dan writeLine S2 ini untuk dieksekusi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan compile lagi. Jadi dia menunjukkan proses compile-nya.
Kemudian dia akan menampilkan outputnya, lalu kita load in memory lagi. Ketika sukses, maka kita buka lagi seperti tadi OS simulatornya. Nah, maka kita create new process lagi, lalu kita akan start lagi. Maka program akan berjalan dan tidak terdapat lagi error seperti tadi. Nah, kemudian kita akan melihat output apa yang dihasilkan. Kita lihat pada CPU simulatornya tadi, output yang dihasilkan yaitu in main. Coba kita start lagi dan kemudian kita lihat lagi outputnya. Dia menghasilkan output in main. Nah, kemudian ketika selesai, seperti tadi kita akan meng-clear stok dulu dan kita clear, maka proses telah selesai dieksekusi. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada percobaan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.